Oke, nih yang ditunggu-tunggu, yaitu big update. Oke, ini bakalan panjang sih, nanti saya bakal tambahin timestampnya deh. Oke, bagian pertama, kita bahas pengoptimalan Battlefield. Yang pertama, pengoptimalan keterangan jalur. Oke, karena game MOBA ini mirroring, yaitu kadang kita dapetin biru, kadang dapetin merah. Nah, karena mirroring ini membuat player baru itu kesusahan dalam memilih lane. Jadi pada versi ini kami menambahkan beberapa visual effect agar player bisa memilih jalurnya dengan benar. Kami juga menambahkan indikator di minimapnya. Namun ini tidak berlaku untuk jungler dan support, karena mereka bisa di mana saja tergantung situasi. Lalu yang kedua, penyesuaian untuk jalur samping atau side lane. Untuk DS lane, pada Sentinel itu buah-buahnya tidak mendapat gold lagi. Jadi Sentinel ini tidak jauh berbeda dengan monster hutan lainnya. Pada menit keempat, khusus untuk Abyssal, mereka akan memunculkan Sig Minion, yaitu minion yang bawa gerobak. Hal ini ditujukan karena Archer itu butuh farming, sedangkan di Abyssal itu kurang mendapat gold. Ya paling dapat dari Cruise Eagle yang goldnya itu nggak seberapa. Tapi ini entah salah nulis atau gimana, soalnya kan update pada tanggal 17 Februari ya kalau nggak salah, itu udah diterapin mekanisme ini. Tapi berlaku di semua lane. Jadi ini saya nggak tahu nih gimana. Kayaknya sih ya, nanti dikembaliin jadi 5 menit. Tapi khusus untuk jalur Abyssal itu 4 menit. Oke, yang ketiga penyesuaian minimap. Nah, sekarang pada minimap terdapat timer saat epic monster akan hilang. Yaitu pada menit ke-7.50 dan menit ke-14. Kemudian pada bagian red buff dan blue buff itu juga dikasih timer. Oh ya, Sentinel juga ikonnya berubah karena dia itu cuma monster biasa. Kemudian yang keempat, tampilan HP bar dari minion dan Dark Slayer. Nah, di sini HP barnya diperbarui. Untuk Dark Slayer ini jadi panjang kayak penggaris gini. Dan untuk minion itu panjangnya berbeda-beda tergantung dari ketahanannya. Tapi untuk minion yang magic ini kayaknya salah ya. Soalnya minion yang ini tuh minion yang lemah. Lalu yang kelima, serangan aggro tower. Oke, ketika hero menerima aggro tower, yaitu kejadian ketika hero tersebut terkena tower terus-terusan, maka pada versi ini tampilan dari peluru yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Oke, sekarang bagian kedua, kita bahas pengoptimalan pengalaman bermain. Yang pertama, pengoptimalan skill. Sekarang tampilan dari indikator skill itu diubah, jadinya lebih minimalis dan ya saya lebih suka sih. Kemudian kalau indikatornya ini ketimpa sama tembok, maka indikatornya akan dibuat semi transparan. Lalu ada pengoptimalan untuk flicker. Sekarang logika untuk posisi flicker menjadi lebih nyaman. Flicker yang sekarang itu jarang nabrak tembok. Jadi kalau kita flicker ke arah tembok, maka posisinya akan dipindah di sampingnya dan tidak akan menabrak tembok. Oke, yang kedua peningkatan kejelasan atau ketajaman. Itu ada perubahan font, posisi, dan animasi dari tulisan damage, tulisan kill, tulisan assist, tulisan dapat gold, dan tulisan saat regen HP. Oke, jujur ini malah bikin gak nyaman bagi saya. Soalnya tulisannya ini menuhin layar. Tapi untuk animasinya sih smooth sih ya. Cuma emang tampilannya aja yang menurut saya kurang enak dipandang. Lalu perubahan warna dan ketajaman dari tulisan efek sisi, pengurangan regen, dan lain sebagainya. Dan di samping HP bar itu ada icon efek buff. Kayak contohnya itu pasifnya lumbur atau pasif item dari Genesis. Cuma ini masih ngebug ya kayaknya. Sekarang ketika hero melakukan regen, maka akan ada HP sementara yang menandakan kalau HP-nya akan jadi segitu. Cuma fitur ini ngebug kalau di Arthur. Karena pasifnya Arthur kan emang regen terus, jadinya malah HP bar-nya begini terus. Lalu ini nih, fitur outline. Sekarang fitur outline jadi lebih jelas. Jika hero tersebut terhalang oleh tembok atau rumput, maka warna outline-nya berubah jadi hijau. Dan ada lagi sih sebenarnya penyesuaian lainnya.
Oke, sekarang bagian ketiga, yaitu New System. Yang pertama, demonstrasi skill. Sekarang terdapat demo skill ketika berada di tampilan hero. Lalu yang kedua, penambahan ping pada Quick Communication, yaitu ping yang otomatis muncul saat kondisi tertentu. Lalu yang ketiga, fitur Spectator. Nah, dengan fitur ini kalian bisa melihat teman kalian yang sedang bermain dengan tampilan Spectator. Meskipun ini tulisannya real time, saya rasa nggak mungkin sih. Pasti ada delay-nya, entah itu 3 detik atau berapapun itu. Ini saya belum tahu ya cara kerjanya gimana. Tapi kalau lihat di panel replay, ini tuh bukan cuma nontonin temen sih. Tapi bisa juga untuk nonton orang lain yang bukan temen. Jadi kayak fitur live stream gitulah. Kemudian yang keempat, fitur arsip. Jadi kalian bisa melihat komik dari season sebelumnya. Ini saya nggak tahu ngaksesnya di mana. Dan yang keenam, remodel hero. Jadi pada update ini ada 15 hero yang mendapat remodel, yaitu Toro, Gildur, Quillen, dan lain sebagainya. Cuma ini baru beberapa doang, ada juga yang ngebug kayak Gildur. Untuk ini kalian cek aja di channelnya Dinosaur. Oh iya, untuk adjustment map itu kayaknya malah di cancel sih. Jadinya malah kembali kayak biasanya. Arah bayangannya pun jadi kayak gini lagi. Dan rumputnya kembali kayak gini. Mungkin cuma temboknya aja yang beda. Tapi ini healing pack-nya juga beda sih. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk info lengkapnya coba cek di deskripsi. Saya Arena03, see you on the next video. Bye-bye. How careless we could be.